Wa an Abi Sirwa'ata bikasrisin al-umala wa fatiha Uqbata bin al-Harith radhiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz. Itu satu cerita sebagai ilustrasi tentang wirai seperti apa. Riwayat Abi Sirwa'ah, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, beliau menikahi seorang anak perempuan miliknya Abi Ihab, anak perempuannya Abi Ihab bin Aziz. Ketika dia menikahi anak perempuannya Abi Ihab tadi, tiba-tiba ada fatat humra'atun, ada seorang wanita berkulit hitam datang kepada Sirwa'ah. Faqalat inni qad ardatu Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Dia bilang bahwa saya adalah wanita yang pernah menyusui Sirwa'ah, dan saya pula yang menyusui istri Sirwa'ah. Dia bilang semacam itu. Itu istrinya yang menyusui saya. Dia juga yang menyusui saya. Tapi ini awalnya begini. Si perempuan ini datang kepada Uqbah ini dalam rangka meminta sesuatu sedekah sebenarnya asalnya. Ketika dia minta sedekah, tapi karena itu pas kondisi sibuk, kan kayak resepsi ngantenan, sehingga tidak begitu diperhatikan sama Uqbah. Karena tidak diperhatikan sama Uqbah, akhirnya dia bilang begitu. Perlu kamu ketahui, kamu harus bersedekah kepada saya. Saya adalah orang yang pernah menyusui kamu, sekaligus istri yang kamu nikahi tadi. Baik, akhirnya terus Abi Ihab bilang seperti ini, ma'alamu annaka ardotani wala akhbartani. Kata Uqbah pada wanita tadi, saya kok tidak tahu kalau kamu pernah menyusui aku dan kamu belum pernah bercerita hal itu sebelumnya kepada aku. Akhirnya tapi ragu itu, kemudian muncul keraguan karena ada isu bahwa dia dan istrinya tadi itu satu susuan. Itu kalau dalam fikih kita kan tidak, hukumnya kan seperti mahram bin nasab, sehingga kita menikahi kan tidak boleh itu kalau saudara satu sesusuan kan sama dengan saudara nasab. Nah itu akhirnya dia kebimbang. Ketika bimbang, faroqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasa'alahu. Akhirnya Uqbah ini, Sirwa'ah atau Uqbah ini, dia menaik kuda mendatangi Rasulullah SAW kepada Rasulullah di Madinah untuk menanyakan apa yang pernah dikatakan wanita tadi. Nah ini sebelum dijawab Rasulullah, kita melihat kajian fikihnya. Kajian fikihnya, kesaksian seorang wanita itu tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Jadi dalam kajian fikihnya, pengakuan wanita yang menyusui tadi itu tidak bisa dipegang sebagai pijakan hukum. Sehingga secara fikih, ketika Uqbah menolak kesaksian orang tadi, maka dia tetap berhak untuk menikahi wanita yang dikatakan sebagai saudara sesusuan tadi secara fikih. Tapi karena dia tidak tenang, akhirnya datang kepada Rasulullah. Rasulullah tanya sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa qad qila fa faraqa Uqbah wa nakat zaujan ghairah. Rawal Bukhari. Ketika ditanya demikian, katanya bertanya Rasulullah, tadi saya menikahi seorang wanita putranya Abi Ihab. Tiba-tiba ada seorang wanita berkulit hitam datang kepada saya dan dia mengatakan bahwa saya dan istri saya itu merupakan saudara sesusuan. Padahal saya tidak tahu sama sekali, belum ada cerita semacam itu sebelumnya. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin kamu meneruskan pernikahan itu sementara isu itu sudah berkembang? Artinya ada isu yang dikembangkan oleh wanita tadi, entah itu betul apa tidak. Secara fikih dia tidak bisa dijadikan pijakan hukum, tetapi itu sudah menjadikan syubhat akhirnya, memunculkan syubhat. Lah, bagaimana saran Rasulullah? Karena sudah tersebar isu semacam itu, sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana mungkin kamu mau meneruskan pernikahan itu? Waqad qila, dan itu telah diucapkan bahwa kamu merupakan saudara sesusuan dengan orang wanita tadi. Maka Rasulullah menganjurkan sebagai sikap wirai, sikap hati-hati itu dia dipisah. Sehingga itu ditalak. Dalam satu cerita diceraikan oleh Uqbah tadi, wanita tadi. Dan wanita tadi menikah dengan orang lain akhirnya. Kalau andai kata si wanita tadi kesaksiannya kok diakui, tentunya itu tidak ada proses cerai karena nikahnya tidak jadi kan. Wong kita nikah sama hubungan mahram itu kan tidak jadi. Karena ketika tidak jadi secara otomatis batal dengan tanpa ada cerai. Nah, sehingga batal dengan tanpa cerai pun kita batalkan. Tetapi dalam kasus ini karena itu secara fikih
bahwa kesaksian satu orang wanita tidak bisa dijadikan pijakan hukum tadi, itu akhirnya sebagai langkah hati-hati si Uqbah ini menceraikan istrinya tadi. Itu berarti kan dia nikahnya tetap dianggap sah, tetapi sebagai langkah hati-hati itu dia ceraikan. Andai kata nikahnya tidak dikatakan sah, tentunya tanpa diceraikan pun dia harus berpisah dengan sendirinya. Nah, ini membuktikan ada cerai, itu berarti sikap yang dilakukan Uqbah ini merupakan sikap hati-hati, bukan serta-merta dia mengakui terhadap apa yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh wanita hitam tadi. Ihab bikasril hamzah aziz bi fathil ain wa bi zayin mukarrarah wa il hasan wallahu a'lam.